Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap Islam sebagai alien, Chris Kelleron kini jadi mu'alaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat maha sempurna, maha pemberi petunjuk bagi makhluknya yang sesat, seperti kisah pria asal Lane, Inggris yang bernama Chris Kelleron, yang dulu memandang Islam sebagai alien atau makhluk asing, kini malah menjadi mu'alaf. Chris bahkan menganggap Nabi Muhammad SAW merupakan pembawa agama yang mengancam ekstensi kebudayaan Barat. Kebencian ini kerap diekspresikan di internet. Melalui akun media sosialnya, Chris menyebarkan hasutan-hasutan bernada Islamfobia. Tujuannya untuk meyakinkan orang-orang Islam merupakan virus menakutkan bagi kehidupan modern. Chris juga mudah terpengaruh berbagai pemberitaan terkait terorisme yang kerap kali disangkut pautkan dengan Islam. Sebagai contoh, serangan teroris di London pada 7 Juli 2005, di mana para pelakunya dicap sebagai kelompok teroris Islamis. Salah satu faktor yang membuat Chris benci Islam karena memiliki pengalaman buruk ketika masih muda. Saat menjadi siswa SMA, ia korban perundungan ataupun bullying dari anak-anak keturunan Pakistan yang satu sekolah dengannya. Berkali-kali Chris menerima pukulan dari mereka hingga membuatnya trauma. Hingga saat ia lulus SMA, Chris makin menganggap orang Islam adalah musuh yang harus dimusnahkan. Menurut Chris, Islam hanyalah pendatang yang tak pantas ada di Inggris. Beranjak kuliah, Chris diajak seorang temannya untuk bergabung dengan gerakan Liga Pertahanan Inggris. Organisasi tersebut merupakan paham politik sayap kanan ekstrim yang ideologinya adalah Islamfobia. Sejak bergabung dengan organisasi ini, Chris makin membenci Islam dan aktif dalam unjuk rasa anti-Islam. Sejak bergabung dengan organisasi itu, kehidupan Chris mulai berubah. Ia mulai menyukai minuman keras hingga mabuk, bahkan mengonsumsi narkoba. Komunikasinya dengan orang tua pun memburuk. Awalnya, aku tidak tahu bahwa itu English Defences League, sebuah organisasi. Kupikir aku hanya berkumpul dengan orang-orang sepemikiran denganku mengenai masalah besar yang dihadapi kita semua, yakni Islam, kata Chris. Saat Chris turun untuk ikut demonstrasi di Lane, Chris ikut dengan kawan-kawannya membicarakan isi orasi yang hendak disampaikan saat aksi. Spanduk yang dikibarkan harus membuat pesan anti-Islam yang kuat. Ia mengaku sangat antusias layaknya menonton pertandingan sepak bola di stadion. 2 tahun berlalu. Kebencian Chris terhadap Islam tak juga menipis. Ia selalu mengira Islam seharusnya dipeluk oleh orang non-Eropa saja. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun seakan menuntun Chris. Ia akhirnya mengetahui Muslim bukan identik dengan kebangsaan tertentu, seperti orang Arab yang ternyata tidak selalu Islam dan ada pemeluk Inggrisnya. Islam adalah agama yang mengatasi golongan etnis, kebangsaan, ras, atau warna kulit. Selama 2 tahun di sana, aku hanya menerima apa kata orang. Aku belum sampai pada kesadaran. Sesungguhnya banyak yang tidak aku pahami tentang Islam, ucapnya. Hingga pada tahun ketiga, Chris masih menjadi simpatisan Islamfobia. Namun, ia mulai mempertanyakan sejumlah ideologi tentang English Defences League. Chris pun perlahan menjauh dari berbagai aktivitas yang ada di komunitasnya. Ia justru aktif menjelajahi internet untuk menemukan sumber pengetahuan tentang Islam. Bahkan, Chris mengunjungi toko buku untuk mendapatkan informasi tentang ajaran agama Tauhid ini, termasuk mushaf Al-Quran berisi terjemahan dan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Hingga pada tahun 2010, Chris tertarik untuk mempelajari Islam secara mandiri. Namun, dirinya masih mengidap kecanduan dengan narkoba dan miras.
Hal itu menghalanginya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sayangnya, pada 2015, dirinya terperosok lagi pada paham Islamfobia. Pada tanggal 7 Januari 2015 di Paris, terjadi penembakan terhadap sejumlah editor Charlie Hebdo. Kejadian itu karena kegusaran terhadap karikatur Nabi Muhammad yang dibuat media massa satir tersebut. Namun, hidayah Allah justru makin menerangi hatinya. Chris menemukan sebuah video di YouTube mengenai status Yesus ataupun Nabi Isa. Tayangan itu menunjukkan Isa bukan anak Tuhan, melainkan utusannya. Tayangan itu menyenangkan hatinya karena sejak kecil ia ditanamkan ajaran tersebut. Hingga pada suatu saat di malam hari, Chris pulang menuju rumahnya, menunjukkan tayangan tersebut kepada sopir taksi yang ternyata seorang Muslim. Menanggapi cerita Chris, pengemudi itu menyatakan, Islam mengajarkan Isa utusan Allah. Tuhan tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Begitu tahu dia sopir taksi adalah orang Islam, langsung aku katakan, kamu Muslim, kamu teroris. Tidak disangka, dia tersenyum saja mendengar perkataanku, ujar Chris. Sesampainya di depan rumah, saat Chris turun dari taksi, sang sopir dengan tenang mengatakan kepada Chris, coba Anda tonton hingga tuntas video itu. Chris terpanggil untuk menuntaskan tayangan tersebut. Ia mengaku seolah hatinya menuntun untuk mencari kebenaran. Chris akhirnya mengikuti kajian yang diselenggarakan saluran YouTube itu. Ia pun yakin dengan kebenaran Islam. Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir. Risalah yang dibawa berlaku hingga akhir zaman kepada seluruh umat manusia. Suatu hari, Chris merekam dirinya sedang berlatih melafalkan 2 kalimat syahadah dalam bahasa Arab. Video itu kemudian disebarluaskan oleh seorang kawannya yang ada di komunitas tersebut. Saat itu, Chris masih malu mengakuinya dan beberapa kali menyatakan video tersebut adalah editan. Bahkan, ia menegaskan dirinya bukan seorang Muslim. Kian lama, ia sadar dan yakin untuk mempelajari Islam. Tanpa disadari, kebiasaan buruknya pun ditinggalkan seperti mabuk-mabukan dan mengonsumsi narkoba. Tanpa ragu, dengan penuh kesadaran, Chris memutuskan masuk Islam dan bersyahadah di Masjid Raya Lens yang berada di Inggris.